Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmalina Safitri dari kelas Humas 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori excellence PR. Berawal dari pertanyaan mengenai bagaimana caranya PR dapat menjalankan perannya dan menjadikan organisasi menjadi lebih efektif, Grunik melakukan studi bersama timnya dan menghasilkan excellence theory. Excellence theory merupakan teori yang memaparkan mengenai cara PR untuk berperan dalam manajerial, membantu organisasi dalam mencapai tujuan, dan membantu organisasi menjadi lebih efektif. Teori excellence sendiri merupakan pengembangan dari 4 model komunikasi dalam public relation. Adapun model yang pertama yaitu press agentry, yang bertujuan pada propaganda publik, komunikasi bersifat satu arah, dan aspek kejujurannya dianggap tidak terlalu penting, serta sedikit riset yang dilakukan tentang publik mereka. Model ini banyak dipraktekkan dalam kegiatan olahraga, teater, dan promosi produk. Praktisi PR dalam model ini selalu mencari kesempatan agar nama organisasinya muncul di media. Model yang kedua ada public information, yang bertujuan untuk memberi informasi kepada publik. Komunikasinya bersifat satu arah, tetapi berbeda dengan model yang pertama. Model ini menekankan pada pemberian informasi yang jujur. Model ini banyak dipraktikkan di lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan bahkan beberapa korporasi. Dan yang ketiga ada model two-way asymmetrical. Adalah model pertama yang menggunakan riset ilmu ilmiah untuk mengukur dan menilai publik, kemudian mempertimbangkannya dalam perumusan program-program PR. Risetnya berbentuk formatif dan evaluatif. Model ini banyak dipraktikkan oleh kompetitif bisnis. Dan model yang terakhir ada two-way symmetrical, menekankan pada adanya kemauan kedua belah pihak untuk bertukar dialog. Komunikasinya bersifat dua arah dengan efek yang balance, banyak dipraktikkan oleh regular bisnis dan juga oleh beberapa perusahaan PR. Adapun contoh penerapan 10 prinsip excellence dalam kegiatan PR di Diskominfo. Yang pertama, keterlibatan PR dalam manajemen strategis. Contohnya, ketika di rapat, PR memiliki peran dalam merancang kampanye komunikasi untuk mendukung tujuan perusahaan dalam meningkatkan kesadaran merek. Dan yang kedua, pemberdayaan PR dalam hubungan langsung dengan manajemen senior. Contohnya, ketika akan mengadakan event, maka manajemen senior biasanya melibatkan PR dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, ada fungsi hubungan masyarakat yang terintegrasi. Contohnya, PR bekerja sama dengan tim event organizer untuk mengkoordinasikan keberlangsungan acara. Dan yang keempat, ada PR sebagai fungsi manajemen terpisah dari fungsi lainnya. Contohnya, divisi PR memiliki tanggung jawab langsung terhadap hubungan dengan publik dan pemangku kepentingan yang terpisah dari divisi lain. Dan yang kelima, ada unit PR dipimpin oleh seorang manajer daripada seorang teknisi. Contohnya, di dalam unit Diskominfo sendiri dipimpin oleh manajer PR bukan hanya teknisi. Dan yang keenam, model PR dua arah simetris. Contohnya, terdapat survei rutin untuk mendapatkan feedback dari publik untuk meningkatkan kinerja karyawan Diskominfo. Dan yang ketujuh, ada departemen atau unit dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mempraktikkan peran manajerial dalam hubungan masyarakat yang simetris. Contohnya dalam divisi PR, di dalamnya terdapat pembagian tugas seperti publisitas, press release, dan analisis media, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada sistem komunikasi internal yang simetris. Contohnya, di Diskominfo memiliki platform komunikasi internal berupa WA Group untuk memfasilitasi dialog dua arah sehingga setiap pihak dapat memberikan masukan. Dan yang kesembilan ada keanekaragaman dalam semua peran. Contohnya, organisasi mempromosikan keanekaragaman dalam tim PR dan memperhatikan representasi yang inklusif dari berbagai latar belakang dan perspektif dalam pengambilan keputusan. Dan yang ke-10 ada etika dan integritas. Contohnya, PR menyampaikan informasi kepada publik dengan mematuhi standar etika yang tinggi, yakni mengutamakan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Itu dia penjelasan mengenai teori excellence dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.